Kalau misal NIK menjadi NPWP, apakah semua wajib bayar pajak nih? Mengingat semua penduduk kan pasti punya NIK. Benar banget Mbak Nini. Jadi mungkin itu memang banyak banget pertanyaan ya di wajib pajak. Mungkin waktu peraturan itu pertama kali keluar tuh jadi polemik di masyarakat ya. Banyak saya lihat kalau di komen-komen Instagram tuh kayak, masa semua dikenain pajak jadinya gini banget cari duit betul, negara betul. gitu ya Mbak Nini ya. Nah itu kita tuh enggak semua ya jawabannya. Jadi kan memang kalau pengertian pajak sendiri kan asalkan secara subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi Mbak Andin. One, two, three. Welcome to Mama Podcast. Mau mere manise. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin, saya Andin yang bakal menjadi moderator podcast kali ini. Oh ya, di podcast episode 2 ini kita akan membahas mengenai NIK menjadi NPWP. Apa iya? Nah, kawan pajak mungkin udah ada yang pernah dengar nih mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa kita kenal sebagai UU HPP. Nah, di UU HPP ini ada dibahas atau aturan mengenai NIK menjadi NPWP. Mungkin masih banyak kawan pajak yang bertanya-tanya, kenapa sih NIK bisa menjadi NPWP? Apakah semua orang harus bayar pajak? Atau kita udah nggak perlu lagi daftar NPWP, mengingat NIK sudah kita dapatkan sejak kita terdaftar di data kependudukan. Nah, kawan pajak, pada Mama Podcast episode 2 ini, kita akan membahas NIK menjadi NPWP bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di samping saya, yaitu Kak Catur sebagai Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Maumere. Selamat datang Kak Catur. Iya, halo Mbak Andin. Seneng banget nih ya saya diundang nih kali ini. Iya. Gimana kabarnya Kak Catur? Baik sih, alhamdulillah baik ya. Baik, alhamdulillah. Oke, kawan pajak, kita langsung ngobrol aja ya mengenai NIK menjadi NPWP ini. Nah, Kak Catur, tanggal 8 Juli tahun 2022 kemarin ini kan udah ditetapkan nih PMK 112 tentang NPWP bagi OP, WPOP, WP Badan, dan WP instansi pemerintah. Nah, boleh diceritain dong mengenai latar belakang kenapa sih aturan ini dibuat? Oke, jadi memang benar banget Mbak Andin. Jadi memang 8 Juli itu PMK 112 terbit ya. Tapi memang ini berlaku itu pas kita Hari Pajak Nasional, yaitu 14 Juli. Nah, jadi memang latar belakangnya sih itu ada dua. Yang pertama itu yang jelas adalah amanat Undang-Undang HPP tadi. Itu jadi amanatnya, dari amanatnya itu kita makanya ngebuat NIK jadi NPWP. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian DJP ini, Direktur Jenderal Pajak ini memang kita lagi reformasi perpajakan Mbak Andin. Ya kan, namanya institusi itu kan kita harus semakin berbenah buat jadi lebih baik. Nah, kita itu lagi mau menuju namanya pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau biasa dikenal PESIAP. Itu agar menjadi Cortex gitu. Jadi sistemnya menjadi satu aja intinya. Kayak gitu Mbak Andin latar belakangnya. Oke, kalau gitu berarti latar belakang NIK sebagai NPWP adalah untuk mempermudah pihak DJP aja ya Kak? Nah, kalau dibilang mempermudah kita aja sih enggak ya. Jadi kita kan kita kalau ngebuat kebijakan pasti mempermudah masyarakat juga ya, utamanya wajib pajak gitu. Jadi memang kalau buat wajib pajak itu jelas mempermudah jadi integrasi satu data. Biasa kan kita kalau Mbak Andin biasa kalau mau bikin ATM ya kan biasanya kan dimintain NPWP ya kan. Ribet lah harus keluarin udah punya NIK lagi, punya lagi NPWP. Nah, itu jadi kita mempermudah. Jadi pakai NIK aja nanti ke depannya kayak gitu. Sama untuk administrasi lainnya. Ya kan? Nah, kemudian kalau untuk kita sendiri nanti buat integrasi satu data gitu. Ya kan selama ini ribet ada NIK lagi, ada NPWP lagi, kayak gitu. Nah, dan juga kan selama ini itu kan NPWP-nya kan 15 digit ya. Ya kan? Terus abis itu kemudian wajib pajak tuh kan Indonesia pasti kan nambah terus ya. Pasti nambah terus. Nah, nanti kan itu penomorannya akan sulit. Nah, makanya agar lebih mudah juga kita pakai nomor induk kependudukan. Seperti itu. Oh iya. Iya juga ya Kak ya, NIK itu kan ada 16 digit ya. Oke, kalau gitu tadi kan latar belakangnya sudah dijelaskan nih. Nah, tujuan dari pemberlakuan NIK sebagai NPWP ini
Kira-kira apa ya Kak ya? Mungkin banyak kawan pajak yang bertanya-tanya juga mengenai tujuan dari NIK sebagai NPWP ini. Oke, jadi sebenarnya kalau tujuannya itu sih kita ada 3 Mbak Nin ya. Yang pertama itu kita menciptakan keadilan dan kepastian hukum buat wajib pajak orang pribadi, ya kan? Karena kan dengan adanya NIK, jadi kan yang punya NIK kan hanya wajib pajak orang pribadi. Itu kita ngasih keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua juga kita ngasih kesetaraan gitu. Jadi semua nanti wajib pajak orang pribadi itu akan sama pakainya NIK. Kemudian yang terakhir adalah ini sebenarnya cukup paling penting, yaitu integrasi satu data, Mbak Andin. Jadi kan selama ini mungkin banyak yang dikeluhkan masyarakat tuh ya, ribet banget sih, udah pakai NIK, pakai NPWP, harus difotokopi lagi. Nah itu, jadi atas dasar 3 tujuan itulah makanya kita dari DJP nerbitin aturan NIK jadi NPWP. Oke, berarti tujuannya baik banget ya Kak Catur buat kawan pajak juga ya. Selain buat kasih kemudahan ke wajib pajak, ternyata NIK juga bisa mempermudah integrasi data di DJP ya. Kemudian kan tadi udah dijelaskan nih latar belakang sama tujuannya NIK sebagai NPWP ini bagaimana. Kemudian untuk formatnya NPWP baru atau NIK baru ini bagaimana ini? Nah, oke, jadi memang formatnya itu untuk yang baru ya, Mbak Andin ya. Jadi memang kalau itu ada 3 formatnya. Yang pertama itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi penduduk. Ya, maksudnya penduduk itu dia itu adalah orang Indonesia, warga Indonesia dan juga orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, itu dia pakai NIK 16 digit ya. Kemudian ada untuk yang wajib pajak bukan penduduk, terus juga untuk wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah, itu dia akan nanti dapat NPWP 16 digit, Mbak Andin, ya. Kemudian abis itu ada satu lagi yaitu NPWP cabang. Nah, nanti NPWP cabang itu dapat NITKU. NITKU itu nomor identitas tempat kegiatan usaha, gitu Mbak Andin. Jadi nanti formatnya ada 3, ya, yang tadi kayak udah saya jelasin, gitu. Formatnya itu beda-beda ya Kak Catur? Iya, itu beda-beda. Ada 3 ya tadi ya. Iya. Kemudian untuk penerapan NIK menjadi NPWP ini sudah berlaku efektif atau belum? Kalau misal belum, kira-kira kapan nih berlaku efektifnya NIK menjadi NPWP? Oke, jadi sebenarnya udah berlaku efektif, Mbak Andin ya. Jadi dari 14 Juli 2022 kemarin yang saya bilang pas hari pajak, itu udah efektif sampai dengan 31 Desember 2023 nanti itu kita masih pakai format lama ya. Jadi kita masih bisa pakai untuk administrasi tapi secara terbatas di pajak.go.id gitu. Nah, nanti setelah itu baru dia per 1 Januari 2024 akan tadi pakai format baru yang tadi, yang 3 template-nya itu, yang untuk NPWP orang pribadi penduduk, terus kemudian ada NPWP wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan dan instansi pemerintah, kemudian juga ada untuk yang wajib pajak cabang gitu. Jadi memang akan sudah berlaku efektif dari 14 Juli sampai dengan 31 Desember 2023 nanti. Jadi masih bisa dipakai sama kawan pajak semua. Oke, berarti NPWP yang saat ini udah masih bisa dipakai ya? Belum dinonaktifkan? Iya, belum dinonaktifkan. Oke, kawan pajak, mari kita jeda sejenak podcast kali ini. Mari kita menyaksikan pariwara berikut ini. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Hai kawan pajak, kembali lagi bersama kami. Kak Catur, tadi kan udah dijelaskan nih mengenai NIK menjadi NPWP. Nah, dalam perpindahan NIK menjadi NPWP itu kan pasti ada pendaftaran atau validasi atau bagaimana. Kan tidak secara langsung NIK langsung jadi NPWP nih. Pasti betul, ada Mbak permohonan yang harus diajukan oleh wajib pajak nih. Bagaimana sih NIK bisa menjadi NPWP gitu. Ada proses validasinya atau bagaimana gitu? Jadi memang kita ini namanya butuh pemutakhiran data, Mbak Andin ya. Kita bisa pemutakhiran data mandiri lewat DJP online. Jadi wajib pajak nanti kawan pajak
bisa pemutakhiran data lewat DJP online, sama kalau kita mau lapor SPT tahunan. Karena apa? Karena ada data valid dan data tidak valid gitu loh Mbak Nin. Jadi kan karena kan memang dulu kan banyak yang udah punya NPWP tuh 10 tahun lalu lah, 15 tahun lalu. Dulu nicknya kan kalau pindah kota pasti kan ganti ya Mbak Nin ya. Iya, Kalau betul. sekarang kan udah sama semua hidup. Nah itulah biasanya ada yang tidak valid. Nah itu perlu dimutakhirkan datanya sama wajib pajak yang Mbak Nin. Seperti itu. Berarti masih ada yang valid dan ada yang belum valid gitu ya Kak Catur betul. ya. Di data perpajakan kita sendiri, apakah masih banyak yang belum valid Kak Catur? Nah, tentu aja sampai saat ini sih masih cukup banyak ya yang belum valid Mbak Nin. Cuman memang untuk valid ini sebenarnya wajib ya. Karena memang sampai dengan 31 Desember 2023 nanti kita memang kan masih bisa pakai NPWP yang format lama itu kan, tapi secara terbatas. Nah, tapi kalau misalkan setelah itu, setelah tanggal 31 Desember tahun 2023, ternyata datanya masih tidak valid, nah itu kita tidak bisa pakai NPWP-nya Mbak Din, ataupun menggunakan format yang baru, karena datanya masih tidak valid. Untuk validasi datanya sendiri nih, bisa diajukan lewat apa aja Kak Catur? Validasi data itu jadi misalkan kalau kita nggak valid ya Mbak Din ya, kita tuh nanti bisa dimintain data sama DJP itu bisa lewat kontak center, klip, terus lalu bisa juga lewat email, bisa lewat KPP terdaftar atau saluran lainnya ya. Kemudian selain itu juga wajib pajak tuh bisa pemutakhiran data mandiri lewat DJP online, tadi saya udah bilang tuh gitu. Nanti ada, kalau sekarang sih udah banyak ya tutorialnya di YouTube-nya DJP online tuh udah ada, jadi kawan pajak nggak perlu bingung-bingung lagi. Selain dari DJP online, bisa nggak diajukan lewat kantor pajak? Kan mungkin ada wajib pajak yang kesulitan untuk mengakses DJP online nih. Oke, jadi memang ini ada opsi lain ya Mbak Nini, tapi ke KPP daftar dia bisa aktivasi nick-nya gitu, nanti dibantuin sama petugas untuk memutakhirkan datanya, data termasuk NIK-nya, alamat tempat tinggal, klasifikasi lapangan usaha, data keluarganya, dan data-data lainnya yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, berarti petugas di KPP itu bisa ya membantu wajib pajak melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Tentu bisa dong Mbak Andin. Apalagi kita juga ada konsultasi, ada helpdesk. Nah itu terbuka banget, kalau WP mengalami kebingungan boleh datang. Nah Kak Catur, terkait pemutakhiran data mandiri, itu ada kendalanya nggak bagi wajib pajak atau bagi DJP sendiri? Nah, jadi sebenarnya sih kalau ngeliat dari tutorial di YouTube DJP itu sebenarnya mudah ya. Cuman biasanya kendala itu biasanya saat validasi nick-nya, NIK-nya. Itu biasanya tuh suka gagal. Nah, itu biasanya penyebabnya itu wajib pajak itu punya 2 nomor KTP yang berbeda. Kemudian biasanya yang sudah masuk di sistem kami itu adalah NIK-nya yang lama, Mbak Andin. Sedangkan NIK yang barunya itu belum masuk ke data kami, karena kami ini menggunakan source tunggal ya, satu data yaitu dari Disdukcapil. Nah, jadi kalau untuk kasus seperti itu, nanti kawan pajak bisa validasi datanya ke Disdukcapil terlebih dahulu untuk di-upgrade datanya menggunakan nick yang sudah baru, ya kan? Karena kan dulu kalau misalkan saya di Tangerang, terus saya pindah kota, itu kan NIK-nya ganti ya, nggak kayak sekarang kan semua hidup. Nah, biasanya kendalanya sih itu aja Mbak Din. Nah, solusinya validasi data ke Disdukcapil dulu, agar nanti data yang masuk ke sistem DJP sudah yang terbaru, yang sesuai. Baru nanti kemudian wajib pajak bisa validasi datanya. Berarti Disdukcapil udah bekerja sama DJP juga ya terkait validasi NIK ini. Iya, bener banget Mbak Din. Karena kan memang kita sumber datanya kalau untuk NIK itu kita dari Disdukcapil datanya Mbak Din. Oke, Kak Catur, terkait pemutakhiran data ini, kalau misal ada wajib pajak yang tidak mau melakukan pemutakhiran data secara mandiri, ada konsekuensinya nggak Kak Catur? Oke, jadi memang ada konsekuensinya Mbak Nini. Jadi memang kita kasih waktu sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Misalkan masih ada kawan pajak yang nggak mau, males ngapain sih, nggak usah divalidin. Nah, itu nanti tidak bisa lagi dipakai NPWP-nya. Seperti itu Mbak Din. Oke, berarti secara nggak langsung semua wajib pajak itu wajib melakukan pemutakhiran data atau validasi data sebelum tanggal 31 Desember 2023. Iya. Seperti itu ya. Benar banget Mbak Din. Masih ada 1 tahun lagi kan ya? Iya, cukup betul. lama lah itu. Oke. Kak, dari tadi kan kita udah bahas mengenai validasi data nih. Validasi data NPWP, NIK menjadi NPWP. Nah, bagaimana perlakuan untuk wajib pajak
yang belum memiliki NPWP. Oke, jadi memang kalau untuk sampai nanti 31 Desember 2023, Mbak Nin ya, yang belum punya NPWP itu masih sama, nanti akan dikasih 15 digit NPWP-nya terlebih dahulu, Mbak Nin. Nah, nanti kalau misalkan sudah 1 Januari 2024, sudah konteks sistemnya sudah siap, nanti tidak lagi bikin NPWP, Mbak Nin. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi itu nanti dia aktivasi NIK-nya, seperti itu. Kemudian nanti badan, instansi pemerintah, dan juga wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, dia akan mendapatkan 16 digit. Kemudian yang punya NPWP cabang, dia akan mendapatkan NITKU, nomor induk tempat kegiatan usahanya, gitu Mbak Andin. Jadi memang sampai sekarang, sampai nanti 31 Desember 2023, itu akan tetap dapat 15 digit NPWP. Semua tetap bisa dapat NPWP ya Kak ya, hanya yang membedakan antara wajib pajak dengan penduduk, itu yang kalau misal wajib pajak berarti harus lakukan aktivasi dulu NIK-nya agar bisa digunakan menjadi NPWP, seperti itu? Iya, betul. Oke, nah ini pertanyaan penutup nih Kak Catur, mungkin yang sudah ditanya-tanyakan sama kawan pajak juga selama ini. Kalau misal NIK menjadi NPWP, apakah semua wajib bayar pajak nih? Mengingat semua penduduk kan pasti punya NIK. Benar banget Mbak Nin. Jadi mungkin itu memang banyak banget pertanyaan ya di wajib pajak. Mungkin waktu peraturan itu pertama kali keluar tuh jadi polemik di masyarakat ya. Banyak saya lihat kalau di komen-komen Instagram tuh kayak, masa semua dikenain pajak jadinya gini banget, cari duit betul, negara gitu ya Mbak Nin ya. Nah itu kita tuh enggak semua ya jawabannya. Jadi kan memang kalau pengertian pajak sendiri kan asalkan secara subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi Mbak Andin. Nah kalau subjektifnya kan memang sudah terpenuhi ya, di atas 17 tahun kan sudah punya KTP. Nah cuman kita lagi objektifnya, yaitu penghasilannya, apakah sudah di atas PTKP. Ya kalau misalkan kayak kita ini Mbak Andin yang hanya kerja di satu pemberi kerja aja, apakah kita sudah di atas PTKP gitu, sudah di atas 60 juta pada dalam setahun, atau misalkan dia UMKM ya, UMKM itu sekarang ada PTKP juga Mbak Nin, 500 juta. Nah apakah sudah di atas 500 juta itu baru kena pajak gitu Mbak Nin. Jadi tidak semua itu akan kena pajak, kita harus tetap lihat syarat objektifnya dulu. Oke kawan pajak, berarti pertanyaannya sudah terjawab ya. Tidak semua wajib bayar pajak. Yang wajib bayar pajak atau memenuhi kewajiban perpajakan hanya wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif saja. Iya betul. Oke kawan pajak, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada podcast kali ini, pada Mama Podcast episode 2. Terima kasih Kak Catur yang sudah menjadi narasumber kami sama-sama pada episode ini. Untuk kawan pajak, jangan lupa untuk melakukan pemutakhiran data atau validasi data secara mandiri, bisa lewat DJP online ataupun lewat KPP terdaftar sebelum tanggal 31 Desember tahun 2023. Apabila kawan pajak ada yang masih mau bertanya atau masih bingung mengenai pemutakhiran data ini, atau mengenai hal-hal perpajakan lainnya, kawan pajak dapat mengirimkan direct message ke akun Instagram kami di Pajak Mau Mere, atau lewat Twitter juga bisa, lewat Facebook juga bisa, atau menghubungi, atau lewat YouTube-nya bisa nggak Mbak Din? Komennya gitu kan? Kalau komen kita di YouTube di bawah ini, nanti komen di situ aja, nanti kami akan membalas satu persatu. Atau menghubungi lewat WA kami ada layanan WIME, bisa dicat lewat nomor 08113779 921. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Catur sudah datang di podcast kali ini. Dan kapok-kapok undang saya ya. Iya Kak Catur ya. Jangan lupa subscribe channel Pajak Mau Mere untuk mendapatkan informasi-informasi perpajakan terupdate. Terima kasih kawan pajak telah menyaksikan Mama Podcast episode 2 NIK menjadi NPWP. Sampai jumpa di Mama Podcast berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju.